Di kawasan tenang Amityville, Long Island, New York, berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial Belanda di alamat 112 Ocean Avenue. Rumah itu dibangun pada tahun 1927 di tepi kanal air yang terhubung langsung ke Great South Bay. Lingkungannya dikenal nyaman dan dihuni keluarga kelas menengah atas. Dari luar, rumah tersebut terlihat seperti rumah keluarga biasa di pinggiran kota Amerika. Namun ada satu detail yang membuat rumah itu mudah dikenali. Di lantai paling atas terdapat dua jendela melengkung yang bentuknya menyerupai mata. Bertahun-tahun kemudian, bentuk jendela itu menjadi salah satu ikon paling terkenal dalam sejarah horor modern Amerika. Pada awal 1960-an, rumah itu ditempati keluarga DeFeo. Kepala keluarga bernama Ronald DeFeo Sr., seorang pria pekerja keras yang dijuluki Big Ron. Ia bekerja di dealer mobil milik ayah mertuanya di Brooklyn dan memiliki reputasi sebagai sosok keras, dominan, dan temperamental. Istrinya, Louise DeFeo, dikenal lebih lembut dan religius. Bersama-sama mereka membesarkan 5 anak: Ronald DeFeo Jr., Dawn, Allison, Mark, dan John Matthew. Anak pertama mereka, Ronald DeFeo Jr., lahir pada tanggal 26 September tahun 1951. Di dalam keluarga, ia lebih sering dipanggil Butch. Masa kecil Butch sebenarnya cukup nyaman secara finansial. Keluarga DeFeo memiliki kehidupan yang tergolong mapan. Mereka memiliki mobil bagus, rumah besar, perahu, dan berbagai fasilitas yang tidak dimiliki banyak keluarga lain saat itu. Namun sejak kecil, Butch dikenal sulit dikendalikan. Ia memiliki tubuh besar dibanding anak seusianya dan sering menjadi pusat masalah di sekolah. Teman-temannya mengenalnya sebagai anak yang mudah marah dan suka menggunakan intimidasi fisik. Di rumah, orang tuanya beberapa kali mencoba menenangkan perilakunya dengan memberi uang atau hadiah. Cara itu justru membuat Butch semakin sulit diatur. Ketika memasuki usia remaja, perilakunya mulai berubah lebih ekstrim. Ia sering terlibat perkelahian dan mulai menunjukkan ledakan emosi yang tidak stabil. Hubungannya dengan Ronald Sr. semakin buruk dari tahun ke tahun. Menurut berbagai kesaksian keluarga dan kenalan dekat, Ronald Sr. dikenal sering memarahi anak-anaknya dengan keras. Beberapa laporan bahkan menyebut sering terjadi kekerasan fisik di dalam rumah. Butch beberapa kali bentrok langsung dengan ayahnya. Pertengkaran mereka bisa berubah menjadi adu teriak besar yang terdengar hingga keluar rumah. Dalam beberapa kesempatan, Butch bahkan mulai mengancam ayahnya secara terbuka. Meski hubungan mereka buruk, Ronald Sr. tetap memasukkan Butch bekerja di dealer mobil keluarga bernama Brigante Carl Buick. Butch diberi pekerjaan dan gaji tetap, tetapi ia sering bolos kerja atau datang terlambat. Anehnya, ia tetap menerima uang dari keluarganya. Di luar pekerjaan, kehidupan Butch mulai semakin tidak terkendali. Ia mulai memakai narkotika dan alkohol dalam jumlah besar. Orang-orang di sekitarnya menyebut ia sering menggunakan heroin, LSD, dan minum berat hampir setiap hari. Penggunaan narkotika itu membuat emosinya makin tidak stabil. Dalam beberapa periode, berat badannya naik drastis dan penampilannya berubah berantakan. Pada awal 1970-an, Butch mulai sering membawa senjata api. Ia beberapa kali memperlihatkan senapan kepada teman-temannya dan terlihat terobsesi dengan kekuatan serta intimidasi. Salah satu teman dekatnya kemudian mengaku bahwa Butch sering berbicara tentang kebencian terhadap keluarganya, terutama ayahnya. Di rumah Ocean Avenue, suasana keluarga makin memburuk. Pertengkaran besar menjadi hal biasa. Louise DeFeo beberapa kali mencoba menjadi penengah antara suaminya dan Butch, tetapi situasi jarang membaik. Adik-adik Butch juga mulai menjauh darinya karena takut terhadap ledakan emosinya. Dalam periode yang sama, muncul cerita bahwa Butch mulai mendengar suara-suara aneh. Beberapa kenalan mengatakan ia sering berbicara tentang paranoia dan merasa orang-orang ingin menyakitinya. Dalam wawancara bertahun-tahun kemudian, Butch mengklaim ia merasa pikirannya
dipenuhi kemarahan, dan sering kehilangan kontrol terhadap emosinya. Namun pada saat itu, tidak ada pemeriksaan kesehatan mental serius terhadap dirinya. Masalah finansial juga mulai muncul. Beberapa bulan sebelum tragedi terjadi, Booth dilaporkan mengambil uang dalam jumlah besar dari perusahaan keluarga. Dalam satu insiden, ia mengaku dirampok saat membawa uang perusahaan, tetapi banyak anggota keluarga curiga ia sebenarnya mencuri uang tersebut sendiri. Ronald Searle marah besar atas kejadian itu. Konflik mereka semakin memburuk sepanjang tahun 1974. Beberapa teman Booth mengingat bahwa ia mulai berbicara lebih agresif tentang keluarganya. Ada juga kesaksian yang menyebut ia pernah berkata ingin membunuh ayahnya. Meski begitu, kehidupan di rumah 112 Ocean Avenue terus berjalan seperti biasa dari luar. Tetangga masih melihat keluarga DeFeo pergi ke gereja, bekerja, dan menjalani aktivitas normal sehari-hari. Tidak ada yang mengetahui seberapa besar tekanan dan konflik yang terus berkembang di dalam rumah tersebut. Menjelang November tahun 1974, kondisi Ronald DeFeo Jr. semakin tidak stabil. Ia semakin sering memakai narkotika, emosinya sulit diprediksi, dan hubungan dengan keluarganya berada di titik terburuk. Di balik dinding rumah besar di Ocean Avenue itu, kemarahan yang selama bertahun-tahun terus tumbuh perlahan mulai mendekati titik ledak. Dan pada malam tanggal 13 November tahun 1974, seluruh isi rumah itu akan berubah selamanya. Malam tanggal 13 November tahun 1974 berjalan tenang di kawasan Ocean Avenue, Amityville. Rumah-rumah di sepanjang kanal mulai gelap ketika para penghuni masuk ke kamar masing-masing. Tidak ada tetangga yang melihat sesuatu yang mencurigakan di rumah keluarga DeFeo malam itu. Lampu rumah akhirnya padam seperti malam-malam biasa lainnya. Di dalam rumah nomor 112 Ocean Avenue, 6 anggota keluarga DeFeo sedang tidur di kamar mereka masing-masing. Ronald DeFeo Sr. dan istrinya, Louise DeFeo, berada di kamar utama lantai 2. Anak-anak mereka menempati kamar lain di area yang sama. Dawn DeFeo yang berusia 18 tahun tidur di kamarnya sendiri. Adiknya Allison yang berusia 13 tahun juga sudah berada di tempat tidur. Mark DeFeo yang berusia 12 tahun dan John Matthew DeFeo yang baru berusia 9 tahun tidur di kamar terpisah beberapa meter dari sana. Satu-satunya anggota keluarga yang masih terjaga malam itu adalah Ronald DeFeo Jr. Bertahun-tahun kemudian, waktu sekitar pukul 3.15 pagi menjadi bagian paling terkenal dalam kasus Amityville. Berdasarkan perkiraan forensik, di sekitar waktu itulah pembantaian mulai terjadi di dalam rumah tersebut. Ronald DeFeo Jr. mengambil sebuah Marlin 336 Caliber Action Rifle kaliber 35, senapan berburu dengan suara tembakan yang sangat keras. Senjata itu bukan pistol kecil yang mudah disembunyikan. Sekali ditembakkan di dalam rumah, suara ledakannya seharusnya cukup keras untuk membangunkan seluruh penghuni rumah dan bahkan terdengar hingga lingkungan sekitar. Namun justru disitulah misteri pertama muncul. Korban pertama diyakini adalah Ronald DeFeo Sr. Ia ditembak ketika masih berada di tempat tidur. Salah satu peluru mengenai punggungnya. Tembakan berikutnya mengakhiri hidupnya di tempat. Di samping tubuh Ronald Sr., Louise DeFeo juga ditembak ketika masih berada di ranjang mereka. Setelah itu, Ronald Jr. bergerak dari kamar ke kamar lain di lantai 2 rumah tersebut. Dawn DeFeo ditembak di tempat tidurnya. Allison DeFeo juga dibunuh di kamarnya sendiri. Mark dan John Matthew mengalami nasib yang sama hanya beberapa menit kemudian. Ketika polisi menemukan para korban beberapa jam setelah kejadian, seluruh tubuh mereka berada dalam posisi hampir identik. Semuanya ditemukan tengkurap di tempat tidur masing-masing. Fakta itu langsung membuat penyidik bingung. Tidak ada tanda bahwa para korban sempat melawan. Tidak ada tanda kepanikan besar di dalam rumah. Tidak ada furnitur rusak, pintu terbuka paksa, atau jejak seseorang mencoba melarikan diri setelah suara tembakan pertama terdengar.
Secara logika, suara rifle Marlin seharusnya membangunkan seluruh rumah sejak tembakan pertama dilepaskan. Namun hasil penyelidikan justru menunjukkan sebagian besar korban tampaknya tetap berada di tempat tidur sampai mereka ditembak. Tetangga sekitar juga memberikan kesaksian yang aneh. Sebagian besar mengaku tidak mendengar rentetan suara tembakan malam itu. Beberapa hanya mengingat suara seperti ledakan samar di kejauhan, sementara banyak lainnya sama sekali tidak mendengar apapun. Polisi sempat mempertimbangkan kemungkinan penggunaan peredam suara, tetapi rifle Marlin kaliber 35 hampir tidak mungkin digunakan secara efektif dengan supresor pada masa itu. Pemeriksaan autopsi kemudian menambah kebingungan penyidik. Tidak ditemukan obat penenang dalam tubuh para korban. Tidak ada zat yang bisa menjelaskan mengapa satu rumah penuh tidak bereaksi terhadap suara tembakan keras yang terjadi berulang kali di dalam rumah mereka sendiri. Kasus ini mulai dipenuhi pertanyaan yang sulit dijawab bahkan sejak malam pertama investigasi dimulai. Setelah pembunuhan selesai, Ronald DeFeo Jr. tidak langsung melapor ke polisi. Menurut hasil penyelidikan, ia justru membersihkan dirinya terlebih dahulu. Ia mengganti pakaian, membuang barang-barang tertentu, lalu meninggalkan rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Pagi harinya, ia pergi bekerja di dealer mobil milik keluarga di Brooklyn. Beberapa rekan kerja memperhatikan bahwa Butch terlihat gelisah dan mudah marah sepanjang hari, tetapi tidak ada yang mengetahui bahwa seluruh keluarganya sebenarnya sudah meninggal di rumah sejak dini hari. Sepanjang hari itu, Ronald Jr. beberapa kali menelepon rumahnya sendiri. Tidak ada yang menjawab. Menjelang sore, perilakunya mulai berubah semakin panik. Sekitar pukul 6 petang, ia tiba-tiba masuk ke Henry's Bar di Amityville sambil berteriak keras meminta bantuan. "Kalian harus bantu saya rasa ibu dan ayah saya ditembak." Orang-orang di dalam bar mengenal keluarga DeFeo, sehingga beberapa langsung ikut bersama Ronald Jr. menuju rumah di Ocean Avenue. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka menemukan Ronald Sr. dan Louise DeFeo sudah tergeletak tidak bergerak di kamar utama. Polisi segera dipanggil ke lokasi. Saat petugas mulai memeriksa seluruh rumah, kenyataan yang lebih mengerikan mulai terungkap. Satu persatu tubuh anak-anak keluarga DeFeo ditemukan di kamar mereka masing-masing. Dalam waktu singkat, rumah di Ocean Avenue berubah menjadi lokasi pembunuhan 6 anggota keluarga sekaligus. Di tengah kekacauan itu, Ronald Jr. awalnya mencoba mengarahkan kecurigaan kepada orang lain. Ia mengatakan kepada polisi bahwa pembunuhan mungkin dilakukan oleh mafia bernama Louis Fallini, seorang pria yang memang dikenal aparat sebagai pembunuh bayaran. Ronald Jr. mengaku keluarganya kemungkinan dibunuh ketika dirinya sedang tidak berada di rumah. Namun cerita itu mulai runtuh hanya dalam hitungan jam. Semakin lama diinterogasi, keterangannya berubah-ubah. Waktu kejadian yang ia ceritakan tidak cocok dengan bukti forensik. Beberapa detail yang ia berikan bertentangan langsung dengan kondisi tempat kejadian perkara. Penyidik mulai menyadari bahwa satu-satunya orang yang terus berada di sekitar kasus ini sejak awal justru adalah Ronald DeFeo Jr. sendiri. Tekanan interogasi semakin meningkat. Akhirnya Ronald Jr. mulai kehilangan konsistensi dalam ceritanya. Di tengah pemeriksaan, ia akhirnya mengakui bahwa dirinya memang membunuh seluruh keluarganya sendiri. Dalam salah satu pengakuan yang kemudian terkenal di media, ia berkata bahwa setelah semuanya dimulai, ia merasa tidak bisa berhenti lagi. Pengakuan itu seharusnya menjadi akhir dari misteri malam pembantaian di Ocean Avenue. Namun justru sejak titik itu, kasus Amityville mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih aneh. Karena semakin dalam polisi mempelajari detail pembunuhan tersebut, semakin banyak bagian dari malam itu yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan sepenuhnya. Setelah Ronald DeFeo Jr. mengaku membunuh seluruh keluarganya, polisi Amityville awalnya mengira kasus itu akan segera selesai. Pelaku sudah mengaku, senjata pembunuhan ditemukan. Tidak ada tanda penyusup masuk ke rumah. Secara hukum, penyelidikan tampak sederhana.
Namun semakin lama interogasi berlangsung, semakin aneh kasus tersebut berubah. Ronald Junior terus mengganti ceritanya. Pada satu pemeriksaan, ia mengatakan bahwa dirinya membunuh seluruh keluarga seorang diri menggunakan rifle Marlin kaliber 35. Tetapi dalam kesempatan lain, ia mulai menyebut kemungkinan adanya orang lain di rumah malam itu. Ceritanya berubah-ubah hampir setiap kali diwawancarai polisi, pengacara, maupun psikiater. Kadang ia berbicara tenang seolah menceritakan kejadian biasa. Di waktu lain, ia terlihat bingung dan tidak konsisten terhadap detail yang sebelumnya ia sendiri berikan. Salah satu versi cerita paling terkenal muncul ketika Ronald Junior mulai menuduh kakaknya sendiri, Dawn DeVeo. Dalam versi itu, ia mengklaim bahwa Dawn sebenarnya membunuh ayah dan ibu mereka terlebih dahulu. Menurut ceritanya, ia mendengar suara tembakan lalu menemukan anggota keluarganya sudah ditembak oleh Dawn. Ronald Junior kemudian mengatakan bahwa dirinya marah dan akhirnya menembak Dawn sebagai balasan. Namun penyidik menemukan banyak masalah dengan cerita tersebut. Bukti balistik dan posisi tubuh korban tidak mendukung versi Ronald Junior. Polisi juga kesulitan menemukan alasan logis mengapa Dawn bisa membunuh seluruh keluarga tanpa membangunkan saudara-saudaranya terlebih dahulu. Meski begitu, teori keterlibatan Dawn tetap menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam kasus Amityville hingga puluhan tahun kemudian. Di luar perubahan cerita itu, ada satu hal lain yang terus diulang Ronald Junior selama interogasi, suara-suara aneh. Dalam beberapa wawancara, ia mengatakan bahwa dirinya mendengar suara yang memerintahkannya untuk membunuh. Kadang ia menggambarkan suara itu berasal dari dalam kepalanya. Di kesempatan lain, ia menyebut suara tersebut datang dari rumah. Ia pernah mengatakan bahwa ada sesuatu di rumah Ocean Avenue yang terus berbicara kepadanya selama berbulan-bulan sebelum pembunuhan terjadi. Pernyataan itu kemudian menjadi dasar munculnya berbagai teori supranatural di tahun-tahun berikutnya. Tetapi pada saat penyelidikan berlangsung, polisi dan jaksa lebih fokus pada kondisi mental Ronald Junior dibanding cerita mistis tersebut. Meski Ronald Junior sudah mengaku, banyak penyidik tetap merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal dari malam pembunuhan itu. Hal paling membingungkan adalah posisi para korban. Seluruh anggota keluarga ditemukan tengkurap di tempat tidur mereka masing-masing. Tidak ada tanda kepanikan besar. Tidak ada jejak seseorang mencoba kabur setelah suara tembakan pertama terdengar. Bahkan ahli forensik pun kesulitan menjelaskan bagaimana Ronald Junior bisa bergerak dari kamar ke kamar sambil menembakkan rifle keras tanpa membangunkan seluruh isi rumah. Marlin 336C bukan senjata sunyi. Suara ledakannya sangat keras, terutama di ruang tertutup seperti rumah 2 lantai di Ocean Avenue. Tetapi tetangga hampir tidak mendengar apapun malam itu. Sebagian hanya mengingat suara samar sekitar dini hari. Sebagian lainnya benar-benar tidur sepanjang malam tanpa mendengar tembakan sama sekali. Polisi sempat menyelidiki kemungkinan penggunaan supresor atau peredam suara. Tetapi teori itu hampir mustahil diterapkan pada rifle tersebut. Selain itu, hasil autopsi tidak menunjukkan adanya obat penenang dalam tubuh korban. Artinya, secara teori, anggota keluarga DeVeo seharusnya terbangun begitu tembakan pertama dilepaskan. Kejanggalan lain muncul dari kondisi tubuh Louise dan Dawn DeVeo. Beberapa analisis forensik belakangan menunjukkan kemungkinan posisi tubuh mereka sempat berubah setelah kematian. Hal itu memicu spekulasi bahwa mungkin ada lebih dari satu orang di dalam rumah malam itu. Namun tidak pernah ditemukan bukti kuat yang benar-benar membuktikan keterlibatan orang lain. Sementara berbagai teori berkembang, perilaku Ronald Junior setelah pembunuhan justru membuat penyidik semakin yakin bahwa ia mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan. Setelah seluruh keluarganya tewas, Ronald Junior tidak langsung panik atau mencari bantuan. Ia justru mandi, mengganti pakaian, membersihkan dirinya, lalu membuang barang-barang yang dianggap berkaitan dengan pembunuhan. Setelah itu, ia pergi bekerja seperti hari biasa.
Sepanjang pagi hingga sore tanggal 13 November Ronald Jr. bahkan sempat berbicara santai dengan beberapa orang. Ia pergi ke Henry's Bar, minum, dan bermain biliar sebelum akhirnya mulai berpura-pura khawatir terhadap keluarganya sendiri. Bagi polisi, perilaku itu menunjukkan bahwa Ronald Jr. masih mampu berpikir teratur setelah pembunuhan terjadi. Ketika kasus masuk ke pengadilan, pengacaranya bernama William Weber mencoba membangun pembelaan insanity atau gangguan mental. Tim pembela berargumen bahwa Ronald Jr. mengalami gangguan psikologis berat akibat penyalahgunaan narkotika, paranoia, dan kemungkinan halusinasi. Psikiater yang memeriksanya menemukan berbagai masalah serius. Ia mengalami antisocial personality disorder, ketergantungan narkotika berat, ledakan kemarahan ekstrim, serta kecenderungan manipulatif. Namun jaksa menilai Ronald Jr. tetap memahami tindakannya. Mereka menunjukkan bagaimana Ronald Jr. membuang barang bukti, membersihkan diri, menyusun cerita palsu tentang mafia, dan mencoba menciptakan alibi setelah pembunuhan. Semua itu dianggap menunjukkan kesadaran penuh atas apa yang ia lakukan. Pada November tahun 1975, Ronald DeFeo Jr. akhirnya dinyatakan bersalah atas 6 dakwaan pembunuhan tingkat 2. Hakim menjatuhkan 6 hukuman penjara masing-masing 25 tahun hingga seumur hidup. Secara hukum, kasus pembantaian keluarga DeFeo sebenarnya telah selesai. Namun di luar pengadilan, rumah di Ocean Avenue baru mulai memasuki babak yang membuat nama Amityville dikenal seluruh dunia. Karena sekitar 1 tahun setelah pembantaian itu, sebuah keluarga baru pindah ke rumah tersebut. Dan sejak mereka masuk ke dalam rumah itu, cerita tentang Amityville berubah dari kasus kriminal menjadi legenda horor paling terkenal dalam sejarah Amerika. Pada akhir tahun 1975, rumah di 112 Ocean Avenue sebenarnya sudah dikenal luas di Amityville sebagai lokasi pembantaian keluarga DeFeo. Banyak warga sekitar mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah itu setahun sebelumnya. Berita tentang Ronald DeFeo Jr. yang membunuh 6 anggota keluarganya sendiri masih sering muncul di koran lokal New York. Karena sejarah tersebut, rumah besar di tepi kanal itu sulit terjual. Namun pada Desember tahun 1975, pasangan George dan Kathy Lutz justru tertarik membeli rumah tersebut. Harga rumah itu jauh lebih murah dibanding nilai normal properti di kawasan Amityville. Dengan ukuran besar, garasi perahu pribadi, dan lokasi strategis dekat air, rumah itu sebenarnya termasuk properti mewah. George dan Kathy mengetahui sejarah pembunuhan di rumah tersebut sebelum membeli. Meski begitu, mereka memutuskan tetap pindah bersama 3 anak Kathy dari pernikahan sebelumnya, Daniel, Christopher, dan Melissa yang lebih sering dipanggil Missy. Tanggal 18 Desember tahun 1975, keluarga Lutz resmi pindah ke 112 Ocean Avenue. Pada awalnya, kehidupan mereka terlihat normal. Mereka mulai menata rumah, memindahkan furnitur, dan mencoba menjalani kehidupan baru. Namun menurut pengakuan keluarga Lutz di tahun-tahun berikutnya, suasana rumah mulai terasa aneh hanya beberapa hari setelah mereka tinggal di sana. George Lutz mengaku sering merasa suhu rumah tiba-tiba menjadi sangat dingin meski pemanas menyala normal. Kathy Lutz mengatakan ia mulai mencium bau busuk misterius di beberapa ruangan tanpa sumber jelas. Mereka juga mengklaim mendengar suara langkah kaki pada malam hari ketika seluruh anggota keluarga sedang tidur. Cerita-cerita aneh mulai berkembang semakin jauh. Keluarga Lutz mengatakan beberapa pintu rumah terbuka dan tertutup sendiri. Mereka juga mengaku melihat lendir hijau keluar dari lubang kunci dan dinding rumah. Dalam beberapa kesempatan, Kathy mengatakan ia merasa disentuh sesuatu yang tidak terlihat ketika sedang tidur. Anak-anak mereka juga mulai mengaku mengalami kejadian aneh. Melissa atau Missy sering berbicara dengan sosok imajiner bernama Jody. Menurut cerita Missy, Jody bisa berubah bentuk dan memiliki mata merah menyala. Dalam beberapa kesempatan,
George Lutz mengklaim ia juga melihat sosok menyerupai babi besar dengan mata merah di luar rumah. Cerita paling terkenal dari keluarga Lutz adalah kebiasaan George terbangun setiap malam sekitar pukul 3.15 pagi. Waktu itu langsung dikaitkan dengan perkiraan jam pembunuhan keluarga DeFeo setahun sebelumnya. George mengatakan setiap kali terbangun di jam tersebut, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi rumah. Ia mulai mengalami perubahan perilaku. Menurut Kathy, George menjadi mudah marah, jarang tidur, dan terus-menerus merasa dingin bahkan ketika cuaca tidak terlalu rendah. Keluarga Lutz kemudian meminta seorang pendeta Katolik datang memberkati rumah. Menurut cerita yang mereka sampaikan, ketika pendeta memasuki salah satu kamar atas rumah tersebut, ia mendengar suara keras berkata, "Get out." Pendeta itu diklaim langsung merasa sakit dan mengalami lecet misterius di tangannya setelah meninggalkan rumah. Semakin hari, keluarga Lutz mengatakan kejadian-kejadian aneh di rumah semakin intens. Mereka mengaku mendengar suara marching band di malam hari, melihat bayangan hitam bergerak di lorong, dan menemukan jejak kaki aneh di salju meski tidak ada orang di luar rumah. George bahkan mengklaim suatu malam ia melihat Kathy melayang di atas tempat tidur saat tidur. Selama 28 hari tinggal di rumah itu, cerita keluarga Lutz terus berkembang menjadi semakin ekstrim. Akhirnya, pada Januari tahun 1976, mereka meninggalkan rumah 112 Ocean Avenue secara mendadak. Menurut pengakuan mereka pergi hanya dengan membawa sebagian barang karena merasa tidak aman tinggal di sana lebih lama. Berita tentang keluarga yang kabur dari rumah pembunuhan DeFeo mulai menarik perhatian media lokal. Namun cerita itu berubah menjadi fenomena nasional ketika penulis Jay Anson mulai mengumpulkan kisah keluarga Lutz menjadi sebuah buku. Tahun 1977, buku berjudul The Amityville Horror resmi dirilis. Buku itu langsung menjadi bestseller besar di Amerika Serikat. Kisah rumah berhantu di Ocean Avenue menyebar ke seluruh dunia. Banyak pembaca percaya rumah tersebut benar-benar dihantui setelah pembunuhan keluarga DeFeo. 2 tahun kemudian, pada 1979, film The Amityville Horror dirilis di bioskop dan sukses besar. Visual rumah dengan jendela berbentuk mata mulai dikenal luas sebagai ikon horor modern Amerika. Sejak saat itu, Amityville berubah dari kasus kriminal nyata menjadi legenda budaya populer. Rumah di Ocean Avenue mulai didatangi wisatawan, pemburu hantu, jurnalis, dan peneliti paranormal dari berbagai tempat. Banyak orang percaya pembunuhan keluarga DeFeo membuka sesuatu yang jahat di dalam rumah tersebut. Namun di tengah popularitas besar itu, muncul kontroversi yang tidak kalah besar. Beberapa pihak mulai mempertanyakan cerita keluarga Lutz. Banyak investigator menemukan inkonsistensi dalam klaim mereka. Tidak ada bukti fisik kuat yang mendukung sebagian besar kejadian supranatural yang diceritakan keluarga tersebut. Pemilik rumah berikutnya juga berkali-kali mengatakan mereka tidak pernah mengalami aktivitas aneh di dalam rumah. Kontroversi semakin besar ketika William Weber, pengacara Ronald DeFeo Jr., mengklaim bahwa sebagian cerita horor Amityville dibuat bersama keluarga Lutz sambil minum anggur dalam sebuah pertemuan. Menurut Weber, ide tentang kejadian supranatural dikembangkan untuk menarik perhatian publik dan menghasilkan uang dari buku serta film. George dan Kathy Lutz membantah tuduhan tersebut sampai akhir hayat mereka. Meski perdebatan terus berlangsung, satu hal tidak berubah, nama Amityville sudah terlanjur menjadi simbol rumah berhantu paling terkenal di dunia. Dan di balik semua cerita tentang mata merah, suara misterius, dan jam 3.15 pagi, fakta paling nyata tetap sama. 6 anggota keluarga DeFeo benar-benar dibunuh di dalam rumah itu pada malam tanggal 13 November tahun 1974. Setelah Ronald DeFeo Jr. dinyatakan bersalah atas pembunuhan 6 anggota keluarganya pada tahun 1975, ia dijatuhi 6 hukuman penjara masing-masing 25 tahun hingga seumur hidup.
Putusan itu secara resmi menutup proses hukum utama kasus pembantaian keluarga DeFeo. Ronald Jr. kemudian dipindahkan ke berbagai fasilitas penjara negara bagian New York selama puluhan tahun berikutnya. Sebagian besar masa hukumannya dijalani di Sullivan Correctional Facility. Namun bahkan setelah berada di penjara, Ronald DeFeo Jr. tidak pernah berhenti mengubah ceritanya. Dalam berbagai wawancara selama tahun 1980-an hingga 2000-an, ia terus memberikan versi baru tentang malam pembunuhan di Ocean Avenue. Kadang ia mengaku bertindak sendiri. Di kesempatan lain, ia kembali menuduh Dawn DeFeo terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dalam salah satu wawancara paling terkenal, Ronald Jr. mengklaim bahwa dirinya dan Dawn sebenarnya bekerja sama membunuh orang tua mereka. Ia kemudian mengatakan situasi berubah kacau sehingga semua anggota keluarga lain akhirnya ikut tewas. Namun seperti versi-versi sebelumnya, ceritanya terus berubah dan sering bertentangan dengan bukti forensik. Meski begitu, perubahan cerita Ronald Jr. justru membuat banyak investigator independen tertarik kembali mempelajari kasus tersebut. Beberapa peneliti kriminal mulai mempertanyakan apakah Ronald benar-benar bertindak sendirian. Mereka fokus pada berbagai kejanggalan malam pembunuhan, posisi seluruh korban yang tengkurap, minimnya suara tembakan yang didengar tetangga, serta kemungkinan beberapa tubuh sempat dipindahkan setelah kematian. Beberapa teori menyebut mungkin ada orang kedua di dalam rumah malam itu, tetapi tidak pernah ditemukan bukti kuat yang benar-benar mendukung teori tersebut. Sementara kontroversi pembunuhan DeFeo terus diperdebatkan, rumah di 112 Ocean Avenue sudah berubah menjadi salah satu alamat paling terkenal di Amerika. Setelah keluarga Lutz pergi, rumah itu beberapa kali berganti pemilik. Pemilik-pemilik baru terus menghadapi masalah yang sama. Orang-orang berdatangan hanya untuk melihat rumah tersebut. Wisatawan sering berhenti di depan rumah untuk mengambil foto. Banyak pemburu paranormal datang pada malam hari mencoba merekam aktivitas supranatural. Beberapa bahkan masuk tanpa izin ke halaman rumah. Karena gangguan yang terus terjadi, alamat rumah akhirnya diubah untuk mengurangi perhatian publik. Beberapa bagian rumah juga direnovasi, termasuk jendela khas berbentuk mata, yang selama bertahun-tahun menjadi simbol visual paling terkenal dari Amityville. Meski legenda horor terus berkembang, sebagian besar pemilik rumah berikutnya memberikan pernyataan yang jauh berbeda dibanding keluarga Lutz. Beberapa mengatakan mereka tinggal di sana bertahun-tahun tanpa mengalami kejadian aneh apapun. Tidak ada suara misterius, tidak ada penampakan, tidak ada aktivitas supranatural seperti yang digambarkan dalam buku dan film. Namun pernyataan itu tidak pernah benar-benar menghentikan mitos Amityville. Nama Amityville sudah terlalu besar dalam budaya populer Amerika. Setelah kesuksesan film tahun 1979, puluhan film lain mulai memakai nama Amityville, meski banyak di antaranya tidak memiliki hubungan langsung dengan kasus keluarga DeFeo maupun keluarga Lutz. Cerita tentang rumah berhantu itu berkembang menjadi franchise horor besar yang terus digunakan selama puluhan tahun. Selain film, kasus ini juga muncul dalam dokumenter kriminal, podcast investigasi, buku paranormal, serial televisi, hingga video pembahasan internet modern. Generasi baru yang bahkan tidak hidup pada tahun 1970-an tetap mengenal nama Amityville sebagai simbol rumah berhantu Amerika. Namun di balik seluruh legenda itu, perdebatan utama tidak pernah benar-benar selesai. Sebagian orang percaya keluarga Lutz memang mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara normal. Mereka menunjuk pada perubahan perilaku George Lutz, cerita pendeta yang mengaku mendengar suara misterius, dan berbagai pengalaman paranormal lain yang terus diceritakan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, banyak investigator skeptis percaya kisah supranatural Amityville sebagian besar dibesar-besarkan demi uang dan publisitas. Pernyataan William Weber, pengacara Ronald DeFeo Jr., menjadi salah satu sumber kontroversi terbesar.
Weber pernah mengklaim bahwa cerita horor Amityville dikembangkan bersama keluarga Lutz dalam sebuah pertemuan informal setelah kasus DeFeo selesai. Keluarga Lutz terus membantah tuduhan tersebut sampai akhir hidup mereka. Sementara dunia terus memperdebatkan hantu dan cerita supranatural, Ronald DeFeo Jr. menjalani sisa hidupnya di balik penjara. Selama puluhan tahun, ia beberapa kali mengajukan banding dan mencoba mengubah kesaksiannya, tetapi tidak pernah berhasil membatalkan vonis. Pada Maret tahun 2021, Ronald DeFeo Jr. meninggal dunia di usia 69 tahun saat masih menjalani hukuman penjara. Penyebab kematiannya dikaitkan dengan komplikasi berbagai masalah kesehatan. Dengan kematian Ronald Jr., salah satu saksi utama malam pembantaian di Ocean Avenue ikut menghilang selamanya. Namun bahkan setelah lebih dari 4 dekade berlalu, kasus Amityville tetap hidup. Sebagian orang mengingatnya sebagai tragedi kriminal tentang seorang pria yang membunuh seluruh keluarganya sendiri. Sebagian lainnya mengingatnya sebagai kisah rumah berhantu paling terkenal di Amerika. Tetapi di balik seluruh film, buku, dan legenda urban yang terus berkembang, inti sebenarnya dari cerita Amityville tetap kembali pada satu malam di bulan November tahun 1974, ketika 6 anggota keluarga DeFeo ditemukan tewas di rumah mereka sendiri. Dan sampai hari ini, masih ada bagian dari malam itu yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan sepenuhnya.